Oke, udah mulai? Siap lah. Oke, Bang Yahya mungkin bisa diceritain hari ini sebenarnya ada preskon apa sih? Maksudnya PT Tunjuk sebagai lawyernya Dito Mahendra. Ya, baik. Selamat sore teman-teman wartawan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan bisa menghadiri konferensi ini sore ini. Dan sebetulnya inti dari konferensi pers Sabtu 20 Yunto pasal 45 ayat 3, Yunto pasal 36, Yunto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Jadi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 8 nomor berapa itu? Nomor 11 2008. Ya, 11 2008, Yunto nomor 19 tahun 2019 perubahannya ya. Perubahan. Supaya jangan salah, perlu dilihat lagi. Ya, betul. Jadi Undang-Undang nomor 11 2008, Junto Undang-Undang 19 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan perubahannya. Nah, sebetulnya kalau kita membaca pasal 23, jelas sekali bahwa barang siapa atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya elektronik informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu pasal yang disangkakan dijuntokan dengan pasal 45 ayat 3, di mana di dalam perubahannya hukumannya adalah sesuai dengan perubahan undang-undang itu hukumannya adalah 4 tahun penjara. Maksimal 12 tahun. Nah, lalu kemudian kita oleh karena statement ini yang dilakukan di Instastory dari saudari Nikita Mirzani ini tidak hanya mencemarkan nama baik klien kami Mas Dito, tetapi juga menimbulkan kerugian material ya, menimbulkan kerugian material bagi klien kami, sehingga disangkakan juga pasal 36 bahwa pelanggaran pasal 27 ayat 3 itu yang menimbulkan kerugian material itu diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Itu dijuntokan dengan pasal 51 ayat 2-nya ya, dan denda maksimal 12 miliar. Lalu kita juntokan juga dengan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Itu terkait dengan penistaan atau pencemaran nama baik. Nah, perlu kami update bahwa setelah laporan itu beberapa waktu kemudian polisi menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional sesuai dengan ketentuan KUHP, dan polisi telah memanggil secara patut Nikita Mirzani. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Nikita tidak hadir, lalu kemudian baru hadir setelah ada peristiwa upaya yang dilakukan di rumah Nikita beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, dapat kami informasikan bahwa penyidik telah mengundang kami juga kemarin untuk melakukan upaya restoratif justice sesuai dengan surat edaran Kapolri tahun 2018. Namun sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Nikita Mirzani tidak menghadiri undangan tersebut, sehingga upaya restoratif justice dapat dipastikan itu tidak dapat dilaksanakan. Terlepas dari itu, sebetulnya restoratif justice itu juga sulit dilaksanakan dalam peristiwa ini, dalam kasus ini, karena persyaratan materialnya ya, persyaratan materialnya kalau kita membaca surat edaran itu, salah satunya adalah, ini salah satu aja ya, salah satunya adalah bahwa terlapor bukan merupakan residivis. Artinya bukan merupakan orang yang telah dipidana, diputus bersalah atas dugaan melakukan tindak pidana tertentu. Jadi bukan residivis. Lalu yang
persyaratan formilnya tentu para pihak harus bersepakat untuk berdamai. Itu inti persyaratan formil daripada restoratif justice. Nah, oleh karena saudari Nikita Mirzani tidak hadir, dengan sendirinya upaya untuk melakukan restoratif justice itu gagal. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kami mendapatkan klien kami mendapatkan surat dari Polres Serang Kota bahwa status Nikita Mirzani telah naik dari saksi menjadi tersangka. Ya, dapat kami pastikan itu, sehingga untuk selanjutnya kami berharap bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik di Polres Serang Kota, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, dapat memberkasi atau melengkapi berkas-berkas yang berita acara yang pemeriksaan yang diperlukan, agar segera saja persoalan ini naik menjadi dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tangerang. Nah, itu harapan kami. Mengapa ini penting agar polisi terus menindaklanjuti laporan ini? Karena ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum, ya, equality before the law, ya. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri di atas hukum atau above the law, sehingga dia boleh seenaknya menggunakan media sosial di luar batas kepatutan moral dan hukum dan kepatutan. Ya, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa kita mendukung penuh kinerja positif penyidik dalam hal ini Polres Serang Kota, agar terus menindaklanjuti laporan kami, sekaligus untuk menjaga nama baik klien kami, Mas Dito, dan tentu nama baik semua orang yang berhubungan atau terkait dengannya, terutama keluarga besarnya, karena dituduh sebagai banyak omong, pemberi harapan palsu atau PHP di sana ditulisnya, dan penipu. Ini suatu tuduhan yang sangat serius karena bisa merusak reputasi bisnis dari seseorang. Ya, bisa juga merusak reputasi relasional seseorang dengan sesamanya. Orang yang tadinya baik-baik, ketika dituduh sebagai penipu, pembohong, atau PHP, lalu kemudian bisa saja terjadi hubungan itu renggang, dan bisa juga memiliki implikasi kerugian material bagi pihak Dito. Nah, teman-teman sekalian, kami berharap sekali lagi bahwa proses pemeriksaan dapat segera dilakukan dan pihak terlapor agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat sore. Pak, untuk tadi katanya sudah naik ke menjadi tersangka Nikita. Mungkin per kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Itu berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang disampaikan oleh pihak penyidik Polres Serang Kota kepada Kejaksaan Negeri Tangerang. Ya. Tangerang atau Serang, Bang, ya? Serang. Kejaksaan Negeri Serang, ya. Per kapan? Ya. Tanggal berapa, Tanggal Bang? berapa, Pak? Tanggal 17 Juni 2022. Berarti setelah ada aksi jemput paksa itu baru ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, Bang? Nah, kalau itu saya tidak tahu. Itu kewenangan penyidik, saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan upaya pemanggilan paksa itu. Yang jelas begini, sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 112 ayat 1 dan 2, itu orang harus dipanggil secara patut, harus datang, siapapun, apakah itu tersangka, terlapor, atau ahli harus datang. Kalau tidak datang harus memberikan alasan-alasan yang patut. Jika tidak hadir lagi dipanggil 1 kali, 2 kali. Jika tidak ada juga alasan yang patut yang disampaikan kepada pihak penyidik, maka panggilan berikutnya itu dengan perintah membawa. Itu sesuai dengan ketentuan KUHP. Bang, tadi kan ada restoratif justice, Bang, ya? Per tanggal berapa, Bang, ya? 24 Juni 24 kita Juni. diundang ya. 24 Juni suratnya datang, kemarin baru kita hadiri di Polres Serang Kota. Dan itu si NM juga harus menghadiri sebenarnya di tanggal 24 Juni itu. Ya, karena bagaimana?
Karena pihak Polres Serang Kota udah memfasilitasi untuk adanya itu, dan pihak terlapor harusnya sudah menerima surat itu, cuman kita nggak tahu alasan apa mereka belum hadir. Ya. Berarti polisi sudah mengirimkan surat itu ya? Pasti sudah, kedua belah pihak dikirimkan surat itu soalnya. Bang, pertanyaan soal alasan laporan ke Polresta Serang sendiri kenapa? Karena diketahui Pak Dito sendiri tinggal di Jakarta, tapi Ya, oke. laporannya kenapa di Serang? Baik, saya kira ini pertanyaan yang menarik. Untuk kejahatan cybercrime itu sebetulnya secara prinsip bisa dilaporkan di mana saja. Karena Anda bisa lihat kan, cybercrime, Anda media sosial di mana saja Anda bisa lihat kan. Nah, di seluruh wilayah Indonesia tentu bisa. Tergantung pada ada banyak pendapat yang bisa menjelaskan lokus deliktinya atau korbannya di mana, saksi dan alat buktinya di mana. Tetapi yang jelas bahwa kebetulan saja pada saat itu Mas Dito berada di Tangerang, Serang Kota. Lalu kemudian karena lokasi dia mengetahui adanya unggahan atau postingan dari saudari Nikita Mirzani tersebut kebetulan berada di Polres Serang Kota, lalu yang bersangkutan Mas Dito memilih untuk melaporkan di Polres Serang Kota. Itu saja alasannya. Berarti bisa laporan di mana aja walaupun tergantung Ketika tempat. pertama kali postingan kan Bang? Bisa seperti itu juga, tapi bisa juga berdasarkan pertimbangan yang lain di mana saksinya terkait dengan peristiwa pidana itu lebih banyak ada di mana, atau korban dan pelakunya ada di mana. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Unggahannya gimana sih Bang? Bunyi unggahan yang dirasa mencemarkan nama baik itu dari kita itu gimana Bang? Ada. Baik, saya jelaskan bahwa di unggahan itu di posting Instastory-nya itu adalah di atas ditulis ini apa namanya Dito Mahendra, ya. Lalu di bawahnya ada foto atau gambarnya Mas Dito, ya. Lalu kemudian di bawahnya bisa dibacakan. Bentar, saya cari dulu. Di bawahnya itu tertulis, tolong dibacakan aja, saya nggak bisa. Abang Propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Namanya Dito Mahendra. Ada anak panah, jika dilihat di foto itu ada anak Boleh panah. ditunjukin nggak, Bang? Oke, tahan tangannya boleh digeser Bang. Itu postingan kapan Bang? Tanggal 15 Mei 2022. Bang, Kan dari NM sendiri. Udah sedih. Ini barang bukti sih nggak enak, bentar. Ya, nanti kita kasih lihat ya. Bang, terkait ucapan, boleh sekali mengklarifikasi terkait ucapan yang kita menjadi mungkin jangan percaya penipu gitu. Ada bantahan dari pihaknya Mas Dito soal tuduhan ini, Bang? Sangat. Ya, kita sangat klien kita sudah berbicara secara personal pada Mas Dito. Dan tentu Mas Dito sangat kaget dengan postingan itu karena klien kami merasa tidak mengenal orang ini. Tidak pernah berinteraksi baik secara personal, sosial maupun bisnis. Lalu tiba-tiba dituduh sebagai seorang yang banyak ngomong, menipu, PHP. Ya, saya kira itu tuduhan yang sangat serius. Ya. Berarti ada bantahan untuk menipu yang dibilang sama NM sendiri ya, Bang ya? Ya, seperti itulah bahasanya, dan kita membantah keras. Klien kami, Mas Dito punya reputasi kepribadian yang sangat baik dan tidak pernah terlibat masalah kriminal, sehingga menjadi sangat mengagetkan ketika kita menerima atau membaca postingan seperti itu. Bang, tambahan pertanyaan lagi soal adanya kiriman bunga yang diduga dikirim sama Mas Dito ke rumahnya Nikita itu pertama, kemudian rumahnya dicoret-coret, salonnya juga dicoret-coret, terus adanya semenjak kejadian itu adanya teror di rumahnya Nikita yang diduga mungkin ke arah-arah sini gitu, seperti apa klarifikasinya, Bang? Jadi begini, kita tidak ada melakukan hal seperti itu, klien kita tidak melakukan. Jadi kita bantah keras tuduhan-tuduhan itu, tidak ada itu. Dan kita juga tidak tahu barang-barang itu dari mana. Ya, kalau saudari kita Mirzani merasa memiliki
peluang atau bukti, silakanlah mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu untuk itu. Betul. Ya, jadi jangan sembarangan menuduh, itu berbahaya sekali. Bahaya menjadi fitnah. Itu menjadi fitnah, menjadi pencemaran nama baik. Tapi kan saudari NM sendiri mengakui bahwasanya tidak mengakui menjadi tersangka gitu. Mungkin tanggapannya gimana? Ya silakan saja, setiap orang Berhak. tersangka itu punya hak negasi. Betul. Nah ingat ini, tersangka itu punya hak negasi. Dia boleh membantah bahwa dia bukan tersangka, dia bukan pelaku. Tinggal dibuktikan aja di kepolisian, buktikan aja di persidangan nanti di pengadilan. Boleh ajak video call Bang Bitunya mungkin untuk wawancara bareng. Dan sudah saya ini Sudah nggak kita aktif ini. kontak tapi tidak aktif, tidak berkenan untuk bicara lang. Takutnya salah ngomong nanti menjadi lebih menimbulkan. Dia serahkan sepenuhnya kepada lawyer yang mengerti persoalan. Tapi yang membuka pintu damai nggak buat Hanum sendiri, Bang? Kita sudah datang kemarin untuk membicarakan itu, tapi yang bersangkutan tidak datang. Nah, setelah adanya tidak kedatangan ini tetap lanjut akan Itu kewenangan sepenuhnya ada pada kepolisian, penyidik. Serang. Kita harap juga Ya. tetap lanjut. Dan kita berharap ini lanjut. Jangan ini. Tapi reaksi dari Mas Dito sendiri gimana sih ngeliat akhirnya statusnya menjadi tersangka gitu? Ya, tentu kita sangat prihatin dengan situasi itu. Tidak ada seorang pun yang happy atau senang atas penetapan orang lain menjadi tersangka. Kita sangat prihatin. Tetapi itu juga baik dalam konteks memberikan pelajaran hukum dan sosial bahwa menggunakan media sosial itu harus berhati-hati. Ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ITE yang tadi saya sudah katakan, pasal 27 ayat 3, pasal 2, pasal 36, pasal 45 ayat 2 dan juga pasal 51 ayat 2 ya, kita sudah jelaskan, dan junto pasal 311 KUH pidana bahwa kita dibatasi kebebasan kita, kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, kebebasan hak orang lain. Dan kita kebebasan itu tidak mutlak kita pakai untuk apalagi menciderai pihak lainnya. Saya kira itu tidak patut. Ya. Oke. Bang Dito, Bang Dito, maaf, tapi Bang Dito sendiri kenapa sih Bang alasannya kenapa nggak hadir di hari ini? Karena kan seharusnya Bang Dito ini kan yang merasa terzalimi nih. Kan sudah ada kuasa hukum. Ya. Bang Dito sendiri merasa kecewa nggak kalau Nikita nggak ditahan? Pasti. Oh, kita itu kewenangan sepenuhnya kita serahkan kepada penyidik. Kami tidak bisa menuntut penyidik untuk menahan. Biarlah penyidik bekerja secara independen, secara profesional sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Itu saja. Ini kita misalnya sendiri menyindir saudara. Tarik nafas ya. Iya. Iya lanjut. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadiran sore ini. Semoga kita semua diberkahi kesehatan dan kemakmuran. Amin. Selamat sore.